Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini, oleh karena Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami. Engkau adalah penyelamat kami dan selalu menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami masing-masing. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami masing-masing, kami datang bersujud di hadapan-Mu dan mohon belas kasih-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi akal budi kami masing-masing, menerangi hati kami masing-masing, menerangi seluruh hidup kami, agar hati kami menjadi lahan yang subur untuk menerima firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab pertama Makabi. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sekali peristiwa, para pegawai raja datang ke kota Modern untuk menuntun orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anak berkumpul juga. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah, saudara sekarang juga mau ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja. Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yahuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah." Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah Sri Baginda dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya serta menyesuaikan diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Kita raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak dapat menyimpan sedikit pun dari agama kami." Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil ke depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas mezbah berhala di kota Modern menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat mezbah. Petugas raja yang memaksakan kurban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mezbah itu dirobohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Tuhan itu serupa dengan orang dahulu pernah dilakukan oleh Pinehas terhadap Zimri bin Salmon. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Madlin, "Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaknya mengikuti aku." Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan.
segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Refren, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dilakukan dengan kurban sembelihan. Maka langit memerintahkan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Refren, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan melupakan engkau, dan engkau akan memuliakan daku. Refren, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, penginjil Lukas menceritakan kepada kita bahwa Yesus menangisi kota Yerusalem. Pertanyaannya, mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Yesus menangisi kota Yerusalem karena kota Yerusalem ini merupakan kota yang suci. Kota di mana di dalamnya ada bait Allah. Kota di mana tabut perjanjian itu ada di sana. Kota ini sesungguhnya menjadi tempat yang damai bagi semua orang yang hidup di dalamnya. Akan tetapi karena kesombongan manusia itu, keangkuhan manusia itu, akhirnya kota ini menjadi kota yang kacau, kota yang penuh dengan peperangan. Orang saling berperang satu terhadap yang lain. Orang saling menunjukkan kehebatannya satu terhadap yang lain. Sehingga
kota itu akan hancur, diserang oleh orang-orang yang bermusuhan dengan penduduk Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasih, kota Yerusalem sesungguhnya adalah kota damai. Sehingga setiap orang yang datang ke tempat itu mesti mengalami damai sejahtera dari Allah. Akan tetapi penduduk kota ini dan juga bangsa Israel itu tidak menerima Yesus, sumber damai sejahtera. Sehingga akhirnya hidup mereka penuh dengan kekacauan dan lain sebagainya. Seandainya mereka menerima Yesus di dalam hidup mereka, menerima Yesus di dalam kota mereka, tentu mereka akan mengalami damai sejahtera dari Allah. Mereka akan mengalami shalom dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai manusia sering kita melakukan hal yang sama seperti orang-orang Yahudi. Kita sombong, kita angkuh, bahkan mungkin kita tidak menerima Yesus di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam seluruh hidup kita. Bila kita bertindak demikian, maka baiklah kita bertobat. Baiklah kita kembali kepada Allah. Kita mau berdamai dengan Allah, supaya Yesus sumber damai sejahtera itu masuk ke dalam tubuh kita, memberi ketenangan bagi kita, memberi kedamaian kepada kita, sehingga kelak kita juga bisa menjadi pembawa damai bagi semua orang. Kadang kita cenderung berbuat jahat, kadang kita cenderung bertentangan dengan orang lain, kadang kita cenderung bermusuhan dengan orang lain. Ingatlah bahwa karena pertengkaran terus-menerus, kota Yerusalem hancur lebur. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya ingin seperti yang dialami oleh orang-orang di kota Yerusalem? Saya amat yakin tidak. Kita semua ingin supaya hati kita, pikiran kita, seluruh diri kita penuh dengan damai sejahtera dari Allah. Bahkan kalau boleh kita menjadi duta-duta damai bagi anggota keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi rekan-rekan di tempat karya kita, maupun di mana saja kita berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berjuang untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa, sumber kedamaian, selalu membimbing kita masing-masing agar kita dapat membawa damai bagi sesama. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengar hari ini, Engkau menghendaki agar kami menjadi pembawa damai bagi sesama. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu melaksanakan ajaran-Mu ini, sehingga siapa saja yang kami jumpai mengalami damai sejahtera dari Dikau. Dan semoga kami terus-menerus mewujudkan damai ini di dalam rumah kami, di tempat karya kami, dan di mana saja kami berada. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami.
Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.